Dan shoot per gamenya 6,3. Berarti dia nge-shoot tuh 6,3. Halo guys, jumpa lagi dengan kita bertiga, gua Bayu dan Raka. Episode kali ini kita akan membahas khusus untuk edisi IPL Fantasi. Pertandingan antara Manchester United melawan Newcastle. Ini pertandingan yang paling ditunggu di game week ini. Kenapa? Karena ada yang kembali ke rumah. Yoi. Oke. Tapi sebelum gua asik menjelaskan apa yang akan kita bahas di episode kali ini, gua takut kalian nggak ngerti apa yang kita bahas gitu. Jadi gua mau ngajak kalian dulu untuk mengikuti keseruan yang kita ikutin sekarang gitu. Apa itu? Jadi gue ingin mengajak kalian untuk mendownload aplikasi IPL Fantasi, di mana IPL Fantasi ini adalah salah satu game sepak bola olahraga di mana kita membutuhkan analisa dan strategi khusus untuk membentuk sebuah tim dalam memilih pemain gitu. Nah, pasti dijamin seru. Kenapa seru? Karena selain kita bersaing, ini juga IPL Fantasi ini ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan. Nah, hadiahnya ini yang berupa berlian kemenangan bisa dicairkan di GoPay atau link aja. Terus, emang berlian kemenangan berapa sih nilainya? Nah, berlian kemenangan ini satu berlian kemenangan senilai Rp200. Jadi, setelah pertandingan selesai, langsung cair berlian kemenangannya. Dan seperti yang gue bilang tadi, lu bisa langsung tukarkan ke GoPay atau link aja gitu. Terus, kok gimana caranya mendapatkan berlian kemenangan yang banyak gitu kan? Pasti aja mau ngomong kayak begitu. Ini udah gue jelasin di episode sebelumnya, tapi gue mau ngingatin lagi. Nah, cukup lu pilih pertandingan kontes besar. Nah, kalau di tongkrongan biasanya nih kontes besar itu adalah pertandingan besar atau pertandingan big match gitu. Yang pastinya hadiah berlian kemenangannya tuh jauh lebih banyak. Jadi lu jangan lewatin kontes besarnya. Nah, oke, sekarang lu udah paham berlian kemenangannya dan kontes besarnya. Nah, gue mau jelasin gimana caranya untuk mendownload aplikasi IPL Fantasinya. Saudara Raka, jelasin. Lu paling ahli kalau ini mah. Oke, jadi cara downloadnya gampang banget. Tinggal lu ketik id.mpl.live/fantasy di browser HP lu. Jadi kan di HP lu udah ada browsernya tuh, tinggal diketik aja di situ. Nah, terus nanti udah website yang udah terbuka, tinggal lu klik aja tuh ada tulisannya download sekarang. Nah, tinggal lu download. Setelah lu download, nanti kan mengunduh aplikasinya, terus nanti tinggal langsung lu install di handphone lu. Nah, setelah terinstall, itu kan biasa kita registrasi dulu nih. Kita registrasi dulu. Registrasinya juga gampang. Dan setelah lu registrasi, bisa langsung lu mainkan game MPL Fantasi yang tadi udah dijelasin sama Fahmi betapa serunya ini gamenya. Nah, tapi selain MPL Fantasi, sepak bola yang tadi udah dijelasin sama Fahmi, di game MPL ini ada berbagai macam game-game lainnya gitu. Jadi, ini gue sebutin ya. Kalau lu yang suka main biliar, ada juga yang namanya pool champs. Terus atau lu yang suka main puzzle, ada block puzzle, ada main catur, yang jago main catur ada speed chess gitu. Jadi, banyak banget sebenarnya game-game di dalam game MPL ini gitu. Dan game-game tersebut itu juga lu punya kesempatan untuk memenangkan berlian kemenangan yang tadi udah dijelasin sama Fahmi. Jadi tunggu apa lagi? Selain lu bisa main MPL Fantasi sepak bola, lu juga bisa bermain game-game yang lain yang banyak dan hadiahnya juga banyak di dalam game MPL. Jadi lu harus segera download game MPL-nya. Nah, gue takut nih ada masih yang belum ngerti, Rak. Coba kita sampling dulu deh satu. Ini kan yang akan kita jelasin adalah pertandingan Manchester melawan Newcastle. Ini gimana cara masuk kontes besarnya nih? Untuk masuk kontes besarnya, jadi di halaman MPL setelah lu langsung masuk aplikasinya ya. Itu di bagian paling bawah itu ada 3 opsi, ada main, ada fantasy, ada saku. Nah, lu tinggal klik aja tuh yang tengah-tengah tuh ada fantasy. Terus langsung keluar kan sepak bola nih. Sepak bola, terus tinggal lu scroll aja pertandingannya tadi yang kita akan bahas nih sekarang ini adalah Manchester United versus Newcastle United. Tinggal lu klik aja. Nah, setelah klik kan keluar nih langsung berbagai macam kontesnya. Nah, tinggal lu langsung aja klik kontes besar nih. Kontes besar itu hadiah berlian kemenangannya itu
paling banyak. Jadi ada ribuan berlian kemenangan yang bisa lo menangkan di dalam kontes besar ini. Jadi tinggal lo pilih aja nih kontes besar. Setelah lo pilih kontes besar, nanti lo akan masuk ke dalam opsi untuk memilih 11 pemain untuk tim lo, gitu. Sudah cukup jelas dijelaskan tadi sama Raka. Nah, jadi tunggu apa lagi? Lu jangan lewatkan berlian kemenangannya, yang pastinya lu jangan lewatkan keseruannya. Segera download aplikasi IMPL Fantasi. Nah, itu tadi beberapa cara untuk menikmati keseruan aplikasi IMPL Fantasi gitu. Kita langsung masuk aja ke pertandingan kontes besar antara Manchester United melawan Newcastle. Jadi ini pertandingan home ya untuk Manchester United. Tapi sebelumnya gue mau bahas dulu nih kontes besar yang sudah kita ikutin kemarin. Antara Swedia melawan Spanyol ya kemarin ya. Skornya itu 2-1. Yang nyetak Isak, Lesson, dan Soler gitu. Nah, di tim kita ini kemarin lumayan GG sih poinnya. Bisa lu lihat apa yang gue tampilin pada layar gitu. Nah, pemilihannya Raka GG nih kemarin. Jordi Alba, dia ngerekomendasiin Jordi Alba 9 poin. Kemudian kalau nggak salah ingat juga si Bayu nih ngerekomendasikan Isak 10,5 poin cuy. Gila. Wah, Isak gua. Nah, jadi poin kita itu ada 67 poin gitu. Kemudian Ferran Torres yang kita kaptenin ya totalnya mengumpulkan 7 poin aja sih. Udah termasuk poin kapten juga ya. Kemudian untuk gua kemarin yang yang mengandalkan Morata di depan, sayang sekali poinnya cuma 2,5. Oke. Nah, itu tadi beberapa sedikit flashback ya untuk poin kita kemarin di kontes besar. Sekarang kita masuk ke pertandingan Manchester United melawan Newcastle. Nah, Raka nih ahli head to head. Gimana ahli sejarah gue? Head to head. Oke, ahli sejarah. Jadi sebelum ke head to head, gue mau ngasih tahu dulu kalau ini adalah pertandingan antara tim berperingkat 3 besar melawan tim dengan peringkat 4 terbawah. Jadi MU dengan posisi 3 sekarang dan melawan Newcastle United di posisi 17. Kelihatan kan timpang. Nah, sekarang kita cek nih, coba kita breakdown hasil pertandingan terakhir antara Manchester United melawan Newcastle United. Dari data yang dihimpun oleh kontributor Bacotin, itu dari 3 pertandingan terakhir itu hasilnya bantai-bantai. Manchester United pertandingan terakhir memenangkan pertandingan 3-1 melawan Newcastle United, terus yang sebelumnya juga memenangkan pertandingan 1-4 di kandang Newcastle, MU menang, dan juga di pertandingan sebelumnya lagi itu masih menang juga 4-1, di mana pertandingan terakhir dimainkan di bulan Februari kemarin, di akhir musim kemarin ya 2021, dan di pertandingan tersebut yang cemerlang poinnya atau cemerlang bermainnya adalah kita tahu nyawanya Manchester United di musim lalu, yaitu Bruno Fernandes, di mana Bruno Fernandes mencatatkan 1 gol dan juga 1 assist pada pertandingan tersebut. Nah, sekarang kita mau bahas nih untuk pertandingan di musim ini, di mana ada sedikit perubahan gaya permainan Manchester United. Apakah Bruno Fernandes masih menjadi pemain yang potensial untuk mencetak poin untuk di MPL Fantasi kita atau tidak? Nah, ini yang akan kita bahas gitu, karena memang dari 3 pertandingan terakhir kalau bisa kita lihat ada perubahan peran dari Bruno Fernandes di musim ini berbanding dengan musim lalu, di mana di musim lalu dia berhasil perform banget kan melawan Newcastle. Nah, apakah nanti besok pilihan bijak untuk mengambil Bruno Fernandes? Ini yang akan kita coba bahas dan kita analisa lebih dalam lagi. Gimana, Bay? Kalau dari dari head to head-nya memang terlihat jelas ya, MU mendominasi ya. Iya. Apalagi besok bermain di Anfield dan kita tahu kembalinya sang raja MU, Ronaldo. Ini pasti menjadi momen tersendiri untuk CR7. Nah, kita ngomongin dulu nih. Menurut lu Ronaldo bakal start nggak? Kalau gue ntar ngasih gue sendiri. Gimana nih sebagai fans MU? Lo gimana menurut lo?
gue ngelihat bakal main dari awal. Kenapa MU ini dilihat dari segi antusias penonton juga ya, artinya memang ngejar market juga sih sebenarnya kalau gue. Terus MU pasti memang bakal mainin Ronaldo dari awal. Kenapa? Gue ngelihat juga Martial ya masih belum padu juga dengan tim. Oleh nggak mau ambil ini juga, ambil milih-milih lagi lah. Intinya Ronaldo langsung main. Kenapa? Karena kemarin juga main di Portugal itu langsung nyetak 2 gol gitu dan memecahkan rekor juga kan. Ini lagi momentumnya buat Ronaldo gitu, apalagi main di home gitu, di Old Trafford. Betul. Kalau menurut gue juga sih kemungkinan besar Ronaldo akan mulai dari awal ya, karena kemarin gue sempat ragu apakah Ronaldo akan bermain atau tidak, karena dia kan harus bermain di internasional, pertandingan internasional di Portugal, tapi ternyata dia mendapatkan kartu merah kan di pertandingan kemarin gitu. Jadi kartu kuning 2 kali, kartu kuning 2 kali, sorry. Kartu kuning 2 kali, akumulasi kartu kuning, sehingga dia tidak akan memainkan pertandingan berikutnya dengan Portugal gitu. Dan ini gue rasa jadi seperti strateginya Ronaldo untuk supaya bisa main di MU. Karena kenapa? Karena setelah lawan Newcastle United itu, MU baru akan bermain di Old Trafford di tanggal 23, which is 2 minggu lagi setelah tanggal 11 gitu kan. Jadi kayak terlalu lama untuk public Old Trafford melihat CR7 bermain gitu. Jadi menurut gue ini akan menjadi momen Ronaldo akan dimainkan dari awal gitu. Nah, kalau dari gue sih indikasinya ini kan Ronaldo bakal main dari awal nih, menentukan banget sih kita ngambil pemain-pemainnya untuk tim MPL kita kan. Kalau gue ngelihatnya indikasinya Ronaldo kan udah dipulangin duluan dan sekarang itu udah sampai Manchester. Sudah ada dikonfirmasi, Ronaldo juga ngepost dia udah nyampe Manchester. Terus juga yang kedua katanya dia bakal melakukan 2 tes PCR. Belum tahu nih hasilnya. Yang jelas bakal karantina sekitar 5 hari baru bisa join training. 5 hari berarti tanggal 8 dan ada waktu sekitar 3 hari buat training. Gua rasa dengan waktu 3 hari itu, momentum tadi di Old Trafford, terus juga harga tiket sudah dijual secara ilegal dengan calo itu udah berkali-kali lipat harganya. Jadi kemungkinan lebih besar juga. Memang udah dinantikan banget ya, bisnis lah. Terus juga beberapa pemain yang di MU banyak yang cedera. Sancho terakhir cedera. Terus Rashford juga masih cedera. Bruno pun masih bakal terakhir datang nanti setelah melawan Azerbaijan, karena kan dia kan masih bersama timnas kan. Gue rasa Ronaldo bakal dipaksakan tampil dari awal. Gitu. Karena kalau dari bench secara bisnis nggak bagus gitu. Kita ngeliat dari kemungkinan gitu aja. Nah, kita ngomongin strateginya MU sih kemungkinan tetap bakal main 4 back ya, 4-2 tengah itu yang nggak tahu holding midfielder atau apa si Fred posisinya 2. Terus abis itu depannya ada si Bruno sendiri, lalu 3 penyerang kan, yang 2 sayap itu. Kalau misalkan Ronaldo jadi striker, itu dia butuh banget supply bola yang bagus. Karena di Juve kenapa golnya bisa banyak? Karena dia benar-benar dimanja banget. Dikasih supply yang bagus. Jadi kita juga harus ngeliat sih di MU. Kayaknya memang MU bakal meladenin si Ronaldo juga, bakal ngasih umpan. Nah, sedangkan Newcastle sendiri itu banyak bermain dengan 5 back. Dia bakal bermain 5-3-2 ya, 5-3-2. Newcastle selama ini main 5 back gitu. Dan kalau bisa dilihat formasinya bakal, nih gue coba bikin formasi rata-rata ya. Maksudnya itu average position. Kelihatan gak sih? Ini pertahanannya Newcastle. Ini pertahanannya MU. Nah, posisi rata-ratanya tadi gue coba bikin ngelihat dari web, dari sumber kita Football Fantasy Squad, ini posisinya kayak gini. Jadi kemungkinan ini Ronaldo. Ini nanti kirinya kalau Sancho fit harusnya Sancho, nanti kanan biar diisi Greenwood gitu. Jadi masuk Greenwood. Nah, Bruno ini bakal beradu di sini. Gitu. Jadi formasi rata-rata kira-kira bakal begini. Nah, ini bakal diisi Pogba sama Fred nih di sini gitu. Nah, untuk Newcastle sendiri depannya kalau Maximin sehat, ini yang bakal jadi tulang punggung counter attack. Dan Wilson gitu.
sisanya tengah nih bakal beradu apa fisikal. Entah si Longstaff, karena kita lihat di Newcastle untuk holdingnya ini 2 yang andalannya sedang cedera, yaitu Jonjo Shelvey dan Isaac Hayden. Jadi kemungkinan dipasang Longstaff. Dan yang perlu diperhatikan sih ini juga serangannya Newcastle nih dari sebelah kiri, yaitu Matrici. Matrici ini crossingnya bagus dan punya long shot yang bagus gitu. Ya kira-kira gambaran average yang bakal terjadi di pertandingan bakal seperti ini sih. Gitu. Oke, itu gambaran untuk dari strategi ya. Strategi dari masing-masing tim antara MU dan Newcastle United. Sekarang kita bahas pemain. Langsung kah? Langsung bahas pemain-pemain yang kita analisa pemain-pemain yang mana nanti yang akan bisa cemerlang di pertandingan besok. Nah, itu tadi strategi dari masing-masing tim antara Manchester United dan Newcastle. Nah, sekarang gua bertiga nih akan coba menyebutkan beberapa pemain potensial di pertandingan ini gitu. Nah, mulai dari gua dulu. Dari Manchester United, gua menjagokan Greenwood. Ini menurut analisa gua ya. Jadi Greenwood ini sangat potensial di Manchester United ya. Kenapa? Karena di 3 pertandingan beruntun ini Greenwood berhasil menciptakan gol gitu. Di 3 pertandingan ini berhasil menciptakan 10 shoot dan 3 gol. Nah, tiap MU buntu pasti Greenwood jadi solusinya. Kenapa? Gue ngelihat sih dia senang nyerang juga ya dari sisi sayap. Kelihatan dari cocok dengan MU yang selalu memaksakan dari sisi sayap ya. Ya Greenwood bisa jadi opsi yang bagus di pertandingan melawan Newcastle kali ini. Apalagi kalau gua ngelihat Newcastle itu kan agak terbuka sih permainannya sebenarnya, nggak terlalu rapat-rapat banget kayak lawan MU sebelumnya ya. Jadi Greenwood bisa jadi pilihan bijak di di pertandingan kali ini. Kemudian dari kubu Newcastle, gua merekomendasikan Wilson gitu. Dari 3 pertandingan terakhir dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni, 10 shoot. Kemudian ada 2 gol yang berhasil diciptakan gitu. Nah, Wilson ini bisa menjadi opsi juga dari kubu Newcastle ya. Bisa menyusahkan lini belakang MU karena gua ngelihat Wilson ini bisa memanfaatkan celah dan biasanya juga MU kan masih kurang konsisten ya di lini pertahanan yang gue lihat. Wilson bisa jadi poin kaget lah di pertandingan kali ini gitu. Oke, kalau dari Raka gimana? Kalau dari gue akan merekomendasikan satu aset defensifnya Manchester United, yaitu Luke Shaw. Jadi Luke Shaw ini dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni oleh Manchester United kan dia selalu bermain full 90 menit ya. Nah, selain itu dia juga sudah walaupun memang dia belum berhasil mencatatkan assist ataupun gol ya kan dari 3 pertandingan tersebut. Namun yang perlu gua beritahu hasil analisa gua adalah si Shaw ini adalah tipikal back yang sangat-sangat menyerang. Kenapa? Karena dari statistik yang ada dari 3 pertandingan sebelumnya itu dia memegang bola tuh sampai 210, di mana 122 touch-nya itu di area pertahanan lawan gitu. Jadi di area ofensifnya, bukan di belakang gitu. Jadi ini membuktikan bahwa secara data pun Luke Shaw terbukti memang back yang sangat menyerang. Dan juga Luke Shaw ini punya passing rate yang cukup bagus gitu. Jadi dia dari 3 pertandingan ini dia sudah mencatatkan lebih dari 120 passing, dan dari 120 passing itu juga dia mencatatkan passing rasionya itu di atas 80%. Dan kita tahu berarti kan dari masing-masing pertandingan lebih dari 40 kali passing, di mana passing ini juga menjadi salah satu nilai yang dipertimbangkan oleh MPL sebagai poin untuk MPL fantasy ini kan. Nah gitu. Jadi kan kita tahu juga kalau Newcastle penyerangannya mengandalkan serangan balik banget kan. Dan kalau misalkan dari MU, gue sih rasanya kalau melihat 3 pertandingan Newcastle terakhir ini, kemungkinan juga Newcastle belum bisa mencetak gol ya untuk melawan MU, apalagi di Old Trafford yang penuh dengan pendukungnya. Jadi gue rasa Luke Shaw akan juga berhasil mendapatkan clean sheet. Nah, tapi untuk pemain berikutnya gue merekomendasikan sebenarnya si
penyerangan Newcastle. Jadi karena walaupun gue rasa MU besar kemungkinan untuk clean sheet, tapi juga gue rasa kayaknya kalau misalnya kita ngambil banyak defensive asetnya Newcastle juga tidak bijak ya, karena dari histori pertandingan terakhir pun terbukti bahwa MU selalu mencetak lebih dari 3 gol kan dari 3 pertandingan terakhir itu. Nah, jadi gue merekomendasikan Maman Maximin, Saint Maximin. Maman Maximin karena kalau misalkan kita tahu kalau Newcastle itu penyerangannya kan ujung tombaknya Wilson, dan si Saint Maximin ini adalah semacam second striker angkut air gitu loh, yang dia mainnya di mana-mana gitu. Secara heat map dia ada di mana-mana, dan dia sangat distance coverage-nya juga tinggi gitu di Newcastle. Dan kalau Newcastle mau mencatatkan poin atau mencetak gol ke gawang MU, ini selain si Callum Wilson yang tadi udah dibahas sama Fahmi, menurut gua itu ada di kakinya si Alan Saint Maximin ini, karena yang tadi gue bilang Newcastle kemungkinan besar akan mengandalkan counter attack melawan MU, dan kecepatan dari Saint Maximin ini yang sangat-sangat dibutuhkan oleh si Newcastle gitu. Dan secara statistik juga XG XA-nya dia XG-nya 0,5, XA-nya 0,5, jadi secara chance-nya juga cukup baik lah, dan dia juga sudah mencetak 1 gol dan 1 assist ya dari 3 pertandingan. Jadi secara statistik juga dia nggak jelek gitu sebenarnya, cuma memang mungkin Newcastle secara keseluruhan ini yang menjadi PR dari tim Newcastle ini, bukan dari Saint Maximin-nya sebenarnya bagus gitu, tapi Newcastle secara timnya ini yang masih agak kurang. Itu sih kalau menurut gue, 2 pemain gue, Luke Shaw dan Alan Saint Maximin. Oke, dari Bayu. Siapa, Bay? Gue dari Manchester United yang pasti Ronaldo. Tadi kita udah sempat singgung, dia kembali ke rumahnya dan dinantikan fans full satu stadium kan. Dan kayaknya memang bakal jadi debut keduanya lagi di Manchester United. Kita juga sebenarnya harus ngeliat dulu nih, MU bakal kebentuk seperti apa sih selagi-lagi ada Ronaldo. Tapi Ronaldo udah kita lihat dia masih fit. Kemarin pun pas laga World Qualifier dia nyetak 2 gol. Kayaknya memang bola bakal dikasih ke dia. Bahkan penalti dan free kick pun kayaknya bakal dikasih ke dia. Siapa yang nomor 7 aja dikasih sama Cavani kan? Bener. Iya. Sampai sedangkan lemparan ke dalam aja diambil sama Ronaldo ya. Sampai goal kick diambil Ronaldo juga. Bahkan di Juventus dia itu dengan umur yang udah nggak bisa dibilang muda, dia bermain 33 kali dan mencetak 31 gol. Dan shoot per gamenya 6,3. Berarti dia nge-shoot tuh 6,3. Banyak, biasanya penyerang tuh sekitar 5, 4 gitu tuh udah lumayan bagus. Bisa nge-shoot gitu loh. Terus habis itu selain itu, kita melihat dari statistiknya, dari heat map-nya juga nih, si Ronaldo ini udah lebih banyak bermain di kotak penalti dan nggak ikut bertahan gitu kan, karena memang tenaganya disimpan buat itu. Dan yang paling patut kita lihat lagi, Ronaldo ini oke, dia nggak baik lari, tapi untuk bola vertikalnya itu mematikan banget masih, anjir. Gue bingung gue. Kalau dia nggak terlalu tinggi ya, tapi loncatannya sama akurasi headingnya itu nggak ada lawan sih emang. Iya. Dan dengan supply dari Luke Shaw dan bisa juga dari Bruno, kayaknya asik banget sih buat dapat umpan-umpan kayak gitu. Nah, selanjutnya dari pemain Newcastle, gua merekomendasikan untuk tim MPL fantasi kita yaitu Matt Ritchie. Tertulis di atas kertas dia posisinya defender ya. Tapi dia sering kali maju karena Newcastle memang menerapkan pemain dengan 5 back, dan dia sering maju, bahkan sering memposisikan diri sebagai midfielder. Selain itu, crossing-crossingnya itu sangat mematikan. Bahkan dia mengambil free kick dan corner. Makanya expected assist-nya pun kita bisa lihat di sini sebesar 0,85. Jadi hampir satu pertandingan dia bisa ngasih assist gitu. Itu expected-nya.
Dan kita tahu Newcastle itu punya back-back yang jago ngasih heading ya, seperti si Kraft, Sar gitu. Itu sering nyetak gol tuh. Fernandes. Long ball-nya pun untuk masuk ke Maximin sama si Wilson itu Matrici sering banget ngelakuin itu. Jadi umpan panjang ya. Iya, umpan panjang ya. Dia ngambil corner juga, corner sebelah kiri ya si Matrici itu. Dan gua harapin besok lawan MU kalaupun Newcastle bisa mencetak gol, Matrici ada kontribusinya. Karena kita bisa melihat nih MPL ini kita bandinginnya pemain yang lebih sering megang bola, ngasih passing atau ngasih big chance itu poinnya potensi lebih besar gitu. Nah, pemilihan kapten siapa nih? Kalau gue kapten kayaknya harus agak tutup mata ke Ronaldo sih. Iya, sama gue juga. Setuju sih gue. Kalau untuk vice kaptennya, kalau kapten kan di MPL kan 2 poinnya, vice kaptennya 1,5. Itu antara Luxau atau Bruno atau Greenwood sih. Kalau gue yang penting kaptennya Ronaldo. Kayaknya vice captain Greenwood. Iya, vice captain Greenwood juga oke. Iya. Nah, terakhir analisa skor. Kalau dari gua dulu ya, dari analisa kita tadi, terus juga melihat sejarah yang sudah disusun oleh kontributor setia bacotin di Inggris ya, itu sepertinya sulit untuk Newcastle ya. Jadi gua pasang masih 4-1 deh untuk MU. 4-1. Gila nggak? Ronaldo semua ya? Ya Ronaldo 2 lah. Itu dari gue. Bayi senang kalau gitu mah. Oh iya deh. Lu mau gimana? Pare dulu. Senyum-senyum dia, ngeselin senyumnya. Tahu kan? Kalau gua nganalisa ngelihat pertandingannya, strateginya dan susunan pemain, kayaknya 3-0 sih. Bisnis coy, entertainment ini juga entertainment. Ronaldo kembali ke Old Trafford lawan Newcastle, masa cuma 1 gol doang kan? 3-0 sih. Oke. Itu beberapa ulasan dari kita untuk pertandingan antara MU melawan Newcastle. Untuk episode kali ini cukup. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi bahan untuk kalian dan pertimbangan dalam menyusun tim kalian di MPL Fantasi. Jadi segera mainkan MPL Fantasinya, bentuk tim impian kalian di sana. Gue ucapkan sampai jumpa. Dadah. Dadah.